pemirsa, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan rekan saya. Tentunya saya Rina Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama datang dari Komisi 6 DPR RI yang berharap Pertamina segera melakukan relokasi warga sekitar Pertamina Pelumpang guna menciptakan zona aman yang memisahkan kilang dengan pemukiman. Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi meminta ketegasan Pertamina dalam memberikan solusi atas musibah kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Hilmi menyebut ancaman musibah kebakaran akan terus menghantui warga yang bermukim di sekitar depo apabila tidak segera dilakukan relokasi. Menurutnya, harus ada zona aman yang memisahkan pemukiman warga dengan depo Pertamina Pelumpang, sehingga musibah kebakaran dapat diantisipasi. Sistem keamanan berlapis yang diterapkan pada setiap kilang minyak milik Pertamina dinilai belum cukup optimal. Maka dari itu, relokasi warga sekitar menjadi opsi untuk menciptakan zona aman yang memisahkan kilang dengan pemukiman. Kalau milik pemerintah Pertamina ya harus kita tegas. Berapa jarak antara depo dengan pemukiman warga itu yang paling aman kan gitu. Karena di situ tuh kan saya dengar ini kan tanah milik Pertamina yang dihuni oleh orang-orang yang datang ke situ membuat rumah secara permanen. Jadi ini yang harus ada ketegasan, dia akan direlokasi kemana dengan tanggungan pemerintah atau Pertamina. Kalau ini tetap dilaksanakan di situ, maka bahaya yang akan mengancam warga di sekitar itu terus akan terjadi. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menjelaskan kebakaran depo Pelumpang terjadi di bagian pipa, bukan di tangki BBM. Jumlah bantuan sebesar 1,7 miliar rupiah telah disalurkan untuk seluruh korban kebakaran depo, termasuk bantuan berupa kontrak hunian sementara bagi warga terdampak. Panji dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di sini guna menyelesaikan permasalahan terkait kenaikan harga serta ketersediaan pangan menjelang Ramadan tentunya. Dan di sini Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah memperkuat pengawasan harga bahan pangan yang terindikasi akan mengalami kenaikan. Jelang bulan Ramadan, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah melakukan intervensi agar harga komoditas pangan tetap terkendali. Kenaikan harga sering menimbulkan gejolak permasalahan di masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya. Terbaru, harga cabai rawit sempat menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan naiknya harga komoditas pangan, mulai dari tingginya minat konsumen, masalah distribusi, hingga soal ketersediaan. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengingatkan pemerintah untuk mengawasi harga bahan pangan yang terindikasi akan mengalami kenaikan, termasuk melakukan survei ke lapangan agar tidak terjadi penimbunan di tingkat produsen. Terutama suplai barang pangan, misalnya beras, gula, terigu yang memang menjadi kebutuhan masyarakat yang pasti dalam setiap hari-hari besar pasti akan melonjak. Ini jangan sampai kemudian barangnya ada yang mainkan, yang harusnya sudah sampai atau sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat, kemudian ada yang menimbun dan lain-lain. Kalau menimbun untuk mendistribusikan tidak masalah. Kan kadang-kadang kalau teman-teman di praksi misalnya memang menjelang Ramadan membeli untuk disalurkan. Saya kira itu kan pasti juga akan menekan inflasi. Tapi yang menimbun untuk mencari keuntungan itu yang perlu kita jaga. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berperan penting dalam melancarkan distribusi dan pemerataan stok pangan di setiap daerah. Inflasi terjadi bukan semata-mata karena kelangkaan bahan pangan, tetapi juga proses distribusi yang belum merata. Oleh karena itu, kelancaran distribusi dari produsen ke konsumen ikut berpengaruh terhadap laju inflasi di daerah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyoroti temuan warga negara asing atau WNA di Bali yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga berkebangsaan Indonesia. Ya, pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Guna mencegah terulangnya kembali kasus WNA di Bali yang memiliki KTP dan KK berkebangsaan Indonesia, pimpinan DPR RI berharap penegakan hukum maupun pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan turis WNA ditindak sesuai dengan aturan serta kearifan lokal di daerah tersebut. Pimpinan DPR RI menyoroti temuan warga negara asing atau WNA di Bali yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga berkebangsaan Indonesia, sehingga meresahkan masyarakat. Penegak hukum pun dihimbau untuk memprosesnya secara tegas agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR RI berharap setiap penegakan hukum maupun pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan turis WNA harus ditindak sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kearifan lokal di daerah tersebut. Tentunya soal WNA di Bali itu kita akan kita harapkan bahwa soal penegakan hukum, masalah pelanggaran lalu lintas akan juga ditegakkan di sana sesuai dengan peraturan dan juga sesuai dengan kearifan lokal. Nah, kemudian pada saat reses saya sempat kunjungan kerja di Bali, saya sudah ketemu dengan kepala desa yang mengeluarkan KTP terhadap WNA dan saat ini sedang diproses oleh penegak hukum karena itu adalah semacam modus dari sindikat yang baru mulai di Bali, sehingga kita harapkan dengan adanya penegakan hukum dan penyelidikan yang meluas dari penegak hukum itu tidak akan menjadi satu presiden yang akan terjadi berulang kali di Bali di mana WNA itu mempunyai KTP. Diketahui pihak kepolisian daerah Bali masih terus mengusut kasus turis WNA yang memiliki KTP dan kartu keluarga. Polisi menduga terjadi pemalsuan dokumen WNA untuk bisa mendapatkan KTP dan kartu keluarga. Zikri Yasetodenus, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke Komisi 4 pemirsa, di sini DPR RI meminta seluruh pihak terkait mengambil langkah antisipasi guna mencegah kekurangan stok pangan serta kestabilan harga di pasaran menjelang Ramadan. Mengantisipasi kelangkaan dan melonjakan harga jelang Ramadan, Komisi 4 DPR RI ingatkan pemerintah untuk terus menjaga stok pangan nasional yang diakibatkan tingginya permintaan serta kebutuhan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Budi Jiwandono mengatakan, meski saat ini stok pangan masih relatif aman, DPR RI akan terus memantau serta memastikan agar pemerintah menjaga stok pangan serta kestabilan harga di pasaran.
Kami mengingatkan untuk teman-teman Kementerian Pertanian ya untuk fokus membantu para petani dalam memasuki masa panennya dan minta dari seluruh elemen masyarakat, jaringan kami yang ada juga di bawah sampai ke kelompok tani untuk memberikan saling komunikasi juga bila ada kendala-kendala. Tapi saya cukup yakin untuk sementara kita bisa pastikan dan kita doakan bersama bahwa masa panen ini akan memberikan hasil yang cukup baik. Tapi tetap ya ke depan kita akan menghadapi musim kemarau yang cenderung panjang. Untuk itu kita bersama-sama menyiapkan langkah-langkah untuk memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tapi sekali lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, bulan suci Ramadan ini kita PR kita bersama untuk memastikan bahwa stok pangan aman. Terkait dengan kenaikan harga gabah atau beras, Komisi 4 DPR RI akan segera memanggil mitra terkait seperti Badan Pangan Nasional untuk mendengar penjelasan dan memberi masukan terkait kenaikan harga gabah. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI berharap dengan adanya peran BPR dan BPRS dalam pemberlakuan Undang-Undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan momentum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK, Komisi 11 DPR RI mengimbau BPR dan BPRS untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing, serta menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi 11, Mustafa, mengatakan, undang-undang ini dibuat untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi lembaga keuangan, yaitu menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor usaha real, serta memperkuat ekosistem keuangan, salah satunya peran BPR dan BPRS. Ini secara seluruh nasional kita sudah inventarisasi dan juga ada beberapa yang belum untuk mencukupi permodalan agar segera untuk melaksanakan penguatan dari sektor permodalan. Juga perlu adanya di tantangan masa kini tentang teknologi, maka persiapan untuk sesuai dengan tuntutan zaman, Bank Perekonomian Rakyat ini harus menyesuaikan diri untuk segera mendigitalisasi atau transformasi teknologi. Kalau tidak mau ketinggalan, bahwa di sini yang terpenting ini adalah tata kelola. Bagaimana tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan daripada POJK maupun SOJK yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Diketahui Undang-Undang P2SK lahir di latar belakangi perkembangan sektor keuangan dan teknologi yang dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian serta pengaturan baru di sektor finansial. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyoroti isu adanya transaksi janggal pegawai Kementerian Keuangan atau Kemenq senilai 300 triliun rupiah. DPR RI juga meminta publik untuk terus mengawal temuan ini. Pasalnya ada kejanggalan baru yakni isu tersebut yang mulai tenggelam dan dianggap selesai begitu saja. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan TVR 09. DPR RI menyoroti temuan adanya transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan, terutama terkait dengan pernyataan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menyebut itu bukan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Di sini DPR RI menegaskan transaksi 300 triliun di Kemenq harus dibuka seterang-terangnya. Terlebih isu tersebut sudah terlanjur mengemuka di masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Mengemukanya kasus oknum di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan tidak sesuai dengan profil jabatannya merupakan indikasi adanya oknum-oknum yang tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan mengemukanya kasus ini dapat menjadi momentum bagi seluruh aparatur negara untuk dapat memperkuat praktek integritas mulai dari kedisiplinan individu-individu, bisnis proses, dan peringatan dini. DPR RI juga ikut memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas, kehormatan, dan kedudukan sebagai anggota DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Terungkapnya temuan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan mengejutkan banyak pihak, termasuk DPR RI. Kasus tersebut pertama kali diungkap ke publik oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam sebuah acara di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga telah menyampaikan kembali rekapitulasi data hasil analisis atau pemeriksaan kepada Kementerian Keuangan. Data tersebut diduga berkaitan dengan indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU sejak tahun 2009. Isu tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN dan lebih jauh dikhawatirkan akan berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Untuk itu, DPR RI mendesak pengawasan terhadap dugaan transaksi yang mencurigakan harus dijalankan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai langkah preventif, PPATK juga harus lebih cepat dalam melaporkan setiap transaksi yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Ke depan sebaiknya
aturan-aturan, undang-undang yang memang berlaku saat ini, laksanakan saja dengan baik. Saya yakin bahwa proses tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari ya. Karena kalau kita pikir-pikir ya, PPATK jelas dia tahu bagaimana transaksi-transaksi yang sudah berproses. Malah saya dengar di media atau baca di media sudah dilaporkan penemuan dari PPATK, tetapi lembaga yang dilaporkan tidak melakukan tindakan. Nah ini gimana gitu. Nah ini harus ditarik pada tingkat pimpinan atas ya. Jadi bagaimana pimpinan-pimpinan dalam hal ini inspektoratnya bergeraklah setelah mendapatkan masukan dari PPATK, ada aliran-aliran yang mencurigakan, saya rasa perlu suatu proses masalah yang berhubungan dengan laporan tersebut diteliti ya. Sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, DPR RI saat ini tengah menggodok pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Kehadiran undang-undang perampasan aset dirasa kian mendesak untuk menindak setiap penyelenggara negara dengan penambahan harta kekayaan yang tidak wajar. RUU perampasan aset ini nantinya tidak hanya mengatur soal tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya, termasuk TPPU. Salah satu poin krusial dari RUU tersebut adalah suatu korporasi atau perusahaan wajib memberitahukan seluruh aset mereka kepada negara agar tidak dijadikan sebagai tempat pencucian uang. Tetapi barangkali juga agar persepsi tentang RUU ini itu juga luas ya, kemudian juga publik memahami dengan baik, ini perlu juga disosialisasikan. Sebab yang terkesan di ruang publik kan selama ini kalau RUU perampasan aset tindak pidana itu seolah-olah hanya dengan tipikor saja, dengan tindak pidana korupsi. Padahal itu RUU yang terkait dengan perampasan aset untuk tindak-tindak pidana yang lain juga. Komisi 3 DPR RI akan segera memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK terkait kisruh isu transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kemenq. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi data sesungguhnya karena isu ini telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jangan sampai isu yang sudah terlanjur membuat bingung masyarakat lenyap begitu saja tanpa ada kejelasan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, apa yang terbayang di benak Anda saat mendengar kata Singapura? Kalau ini? Kalau aku sih pastinya tujuannya ke sana, apalagi kalau nggak Merlion, MBS ya. Yang paling terkenal. Nah, tentunya simbol-simbol kepala singa itu, namun Dadi tahu juga nggak? Ada banyak dan tidak pernah hidup seekor pun singa di Singapura. Ternyata tidak ada singa sama sekali, walaupun simbolnya adalah singa ya Rini ya. Iya betul sekali. Dan pemirsa, saat lagi kita akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan ke negeri dengan ikon kepala singa tersebut. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09 pemirsa. Iya, membahas tadi kamu bilang tentang Singapura ya, tidak hanya Merlion Park. Jadi tahu nggak kalau misalnya tempat wisata di Singapura tentunya beberapanya diantara menyandang predikat yang mendunia. Nah, di sini juga kalau kamu tahu nih menyukai film Batman, maka di Singapura terdapat kelelawar raksasa yang diberi nama Flying Fox. Nah, selain itu juga Singapura menjadi salah satu negeri terpadat di dunia setelah Monaco. Dan masih belum selesai keunikannya pemirsa, Singapura termasuk sebagai negeri yang multikultural. Berikut informasi selengkapnya pemirsa dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Singapura merupakan salah satu destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi warga Indonesia. Meskipun negara Singapura berukuran kecil, namun ada banyak sekali destinasi wisata yang memanjakan wisatawan. Mulai dari bangunan kota, wisata edukasi, serta taman bermain juga ada di sini. Dan sayang sekali untuk dilewatkan. Mungkin di antara pemirsa baru mengetahui bahwa meskipun memiliki nama Singapura, namun di negeri ini tidak pernah hidup seekor pun singa. Apa saja sih destinasi wisata Singapura yang unik tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Merlion Park. Tempat wisata di Singapura yang pertama, kita mulai dari ikon negeri Singapura yang bernama Merlion Park atau Taman Merlion Singapura, sekaligus sebagai objek wisata yang paling terkenal di Singapura. Ketika berkunjung ke Singapura, tidak lengkap rasanya jika tidak mengabadikan momen di lokasi ini. Merlion adalah gabungan dua kata, yaitu mermaid yang berarti putri duyung dan lion yang berarti singa. Sebuah patung berkepala singa dan bertubuh ikan dan mulutnya mengeluarkan air. Merlion Park termasuk dalam kategori tempat wisata Singapura yang gratis, serta tempat wisata Singapura yang romantis dan instagramable. Apalagi saat malam tiba yang berpadu dengan lampu-lampu kota. Jewel Changi, Changi Airport, Singapura. Bandara yang memegang gelar bandara terbaik dunia selama 4 tahun berturut-turut. April 2019 lalu, Bandara Changi meluncurkan permata mahkota yang paling cemerlang, Jewel Changi Airport. Memiliki air terjun indoor yang bernama HSBC Rainfortex dengan ketinggian air terjun 40 meter, serta hutan rimbun dalam ruangan dan berbagai hal menarik lainnya. Jewel Changi adalah keajaiban arsitektur yang mengagumkan. Bangunan yang memiliki 10 lantai ini layak banget dikunjungi, baik setelah kamu sampai di Singapura atau sebelum pemirsa pulang ke Indonesia. Gardens by the Bay. Gardens by the Bay adalah sebuah taman unik yang berada di sekitar Marina Bay. Selayaknya taman, Gardens by the Bay mempunyai banyak pohon dan tumbuhan hijau. Ada sekitar 2.000 spesies dan 700.000 tanaman sungguhan di taman ini. Yang membuat unik adalah
Di sini kamu dapat menemukan beberapa pohon buatan raksasa. Pohon-pohon buatan ini terbuat dari baja dan berfungsi untuk menampung air hujan dan juga menampung energi matahari. Chinatown. Sesuai dengan namanya, Chinatown adalah sebuah kawasan dengan suasana seperti di Cina. Mayoritas penduduk di daerah Chinatown adalah keturunan Cina, sehingga sangat terasa kentalnya budaya Cina di daerah ini. Mulai dari bangunan, hiasan, hingga barang dagangan. Selain itu, tempat wisata Singapura ini juga menyediakan berbagai cenderamata yang beraneka ragam. Mudah sekali untuk mencapai Chinatown, pemirsa cukup menggunakan MRT dan turun di stasiun Chinatown. Nah pemirsa, itu tadi destinasi wisata di Singapura yang unik dan instagramable. Salah satu alasan mengapa Singapura terbukti menjadi daya tarik wisatawan sebagai rumah adalah kemudahan hidup. Terutama dalam hal tempat tinggal, transportasi, dan sistem pemerintahannya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Jumat 17 Maret 2023. Pada pukul 9.30, Wakil Ketua BKSHP yaitu Putu Supatma mengadakan pertemuan dengan Heri Sudrajat, Dubes RI luar biasa, dan juga berkuasa penuh untuk Mozambik dan Malawi. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Dedi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.